Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Hultanuddin dari kelas Bahasa 1. Pada kesempatan kali ini akan menyampaikan materi tentang profiling peserta didik pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Adapun tujuan dari profiling peserta didik ini adalah untuk mengetahui segala sesuatu atau karakteristik peserta didik di suatu kelas, dan ini dapat membantu atau mempermudah seorang guru untuk menentukan materi, model, strategi, dan lainnya di dalam sebuah pembelajaran. Nah, dalam profiling peserta didik ini ada 12 aspek yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, perkembangan kognitif, dan kedua, perkembangan emosi, dan selanjutnya perkembangan sosial, perkembangan moral, perkembangan motorik, status sosial, etnik, kultural, minat, kemampuan awal, gaya belajar, dan motivasi. Kita mulai dari aspek yang pertama, yaitu perkembangan kognitif. Menurut teori Piaget, ada 4 tahap perkembangan kognitif seseorang. Yang pertama, tahap sensori motorik. Ini terjadi pada usia 18 sampai 24 bulan. Dan tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional. Ini terjadi di usia 2 sampai 7 tahun. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Ini terjadi di usia 7 sampai 11 tahun. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Ini terjadi pada usia 12 tahun ke atas. Pada anak usia SMP, perkembangan kognitifnya berada pada tahap terakhir yaitu tahap operasional formal. Pada tahap ini, anak sudah memiliki kemampuan menggunakan logikanya untuk menyelesaikan permasalahan, menarik kesimpulan dari informasi yang didapatnya, dan merencanakan masa depannya. Aspek yang kedua yaitu perkembangan emosi. Perkembangan emosi merupakan reaksi seseorang terhadap berbagai perasaan yang dialami setiap hari dan membawa pengaruh besar terhadap cara pandang menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, tingkah laku, dan menikmati hidup sebagai orang dewasa kelak. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi seseorang, yaitu yang pertama kesiapan mental, kemudian proses pembelajaran, intelijensi, jenis kelamin, status ekonomi dan kondisi fisik, dan terakhir pola asuh. Aspek yang ketiga yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku seseorang dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat di mana seseorang itu berada. Perkembangan sosial diperoleh seseorang melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respons terhadap dirinya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial seseorang, di antaranya kematangan pribadi, status sosial ekonomi, pendidikan, kapasitas mental seperti emosi dan intelijensi. Selanjutnya, aspek yang keempat yaitu perkembangan moral. Seseorang telah mengalami perkembangan moral apabila ia memperlihatkan adanya perilaku yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada di dalam masyarakatnya. Dengan kata lain, perkembangan moral berkorelasi dengan kemampuan penyesuaian diri individu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan moral ini, yaitu faktor kognitif, faktor emosi, faktor kepribadian, dan faktor situasional. Aspek yang kelima yaitu perkembangan motorik. Perkembangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama motorik kasar dan motorik halus.
Adapun motorik kasar yaitu yang berhubungan dengan gerakan-gerakan berat seperti berolahraga, lari, dan lain sebagainya. Sedangkan motorik halus yaitu gerakan-gerakan kecil seperti gerakan menulis, berpindah tempat, dan lain-lainnya. Aspek keenam, status sosial. Status sosial adalah sebuah posisi dalam hubungan sosial, karakteristik yang menempatkan individu dalam hubungannya dengan orang lain dan seberapa besar peran individu tersebut dalam masyarakat itu sendiri. Status sosial ini bisa kita lihat melalui kedudukan sosial dan interaksi sosial seseorang. Aspek yang ketujuh, etnik. Etnik berarti kelompok sosial yang terhubung karena kesamaan keturunan, adat, suku, agama, bahasa, dan sebagainya. Etnik berarti kelompok sosial yang terhubung karena kesamaan keturunan, adat, agama, bahasa, dan sebagainya. Guru yang mengajar di sebuah sekolah yang memiliki etnik yang heterogen tentu lebih sulit daripada sebuah sekolah yang memiliki etnik yang homogen. Aspek yang kedelapan, kultural. Kultur merupakan pandangan hidup yang diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat yang mencakup cara berpikir, perilaku, sikap, dan nilai-nilai yang tercermin baik dalam wujud fisik maupun abstrak. Aspek yang kesembilan, minat. Minat merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Misalnya minat terhadap hobi seperti olahraga, kesukaan, dan cita-cita. Aspek ke-10, kemampuan awal. Kemampuan awal merupakan kemampuan yang telah dimiliki oleh peserta didik mengenai suatu materi atau pelajaran. Kemampuan awal peserta didik sangat menentukan atau menggambarkan kesiapan peserta didik dalam memulai pelajaran. Aspek ke-11, gaya belajar. Gaya belajar peserta didik yang satu dengan peserta didik lainnya tentu berbeda-beda. Ada 3 macam gaya belajar peserta didik, yaitu auditori, visual, dan kinestetik. Gaya belajar auditori merupakan gaya belajar yang berhubungan dengan suara. Misalnya, siswa lebih tertarik belajar dengan metode ceramah, atau mendengarkan kaset, lagu, dan lain sebagainya. Gaya belajar visual merupakan gaya belajar yang berhubungan dengan gambar atau objek lainnya yang bisa menarik minat siswa dalam belajar. Gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar peserta didik yang berhubungan dengan gerakan. Misalnya peserta didik yang senang sekali bolak-balik atau keluar masuk ruangan bisa diajarkan dengan menggunakan gaya belajar seperti ini. Aspek yang terakhir yaitu aspek yang ke-12, motivasi. Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai tujuan individu. Motivasi ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri seorang peserta didik. Motivasi yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari luar diri peserta didik seperti dorongan keluarga, teman, maupun lingkungan sekitar.